Hadirin berbahagia, di akhir hadis ini masih ada kalimat sedikit lagi. Rasul mengatakan, wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu apa yang telah menimpamu, ya, tidak akan, ya, sesuatu yang telah menimpamu, ya, tidak akan mungkin bergeser darimu. Dan sesuatu yang tidak menimpamu tidak akan mungkin salah, keliru, tidak akan menimpamu. Sesuatu yang pasti kena bertanya, yang menjadi hal itu kena sama kita, tidak akan mungkin keliru. Bahkan kenang lu, hati kan kenang tengok. Begitu kita di jalan, kenapa saya yang tersenggol? Kenapa enggak dia? Padahal lebih hetong anji. Pegang kau balik. Ini hana aku pegah lenya. Hana aku lihat tak fikirnya. Dan kali terjadi, subhanallah. Padahal telonjang motor yang mupa long ke berdaya dan dia long mati. Bahkan enggak nyai mati. Ini hana tak fikirnya ni. Sesuatu yang tidak menimpa kita, yang tidak kena kita, tidak akan kena. Dan sesuatu kita buat telah kena, tidak akan bisa terhindar dari sudah itu. Ini pengetahuan tentang ini, ilmu tentang ini mewariskan dalam hati kita sesuatu keyakinan yang begitu mantap. Ketika kita mendapatkan musibah, ya, ketika kita dapat musibah, maka orang yang seperti ini punya pemahaman, hadir keyakinan ilmu dari dia. Ketika dapat musibah, dia tidak akan mungkin sampai meratap-ratap, ya, sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ti kamu nang. Jadi akhirnya langsung dia keluar bahasanya apa? Ti kamu nang ketentuan, ti kamu nang takdir, ti kamu nang ditulis lipo. Nah, itu bahasa kita sehari-hari. Ti kamu nang Allah takdirkan. Putar pegah teman. Ya. Ikhlas, ya, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia begitu yakin sesuatu yang menimpa dia ini tidak akan mungkin keliru. Mana mungkinnya pakai kenang long, ayo salah, ayo tangkal lagi yang harus di belong kenang. Ini nak lagi. Tidak, dia begitu yakin. Memang kamu nang ditentukan. Akhirnya yang seperti ini, jika ada pemahaman yang baik seperti ini akan mengantarkan seorang kepada sifat ridha. Bukan sekedar sabar, karena ridha ini a'la minas sabar, lebih tinggi daripada sabar. Bung kejadian, senang, maka Tuhan Allah, dia yakini Allah telah menetapkannya. Hadirin semuliakan, bal rubbama asyukur, bahkan bukan hanya kepada ridha, bahkan kepada tingkat syukur dia. Secara materi kelihatannya rugi, tapi dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ada kebaikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai, puna hondaron kagada. Afanallahu wa iyyakum min dzalik. Alhamdulillah. Bahkan kehibur diri lo. Anena gada. Icok tian tu orang kiamatnya ulang. Doanya kon tian tegak. Ya, subhanallah. Ya, saya pernah dapat orang kayak gitu, tapi yang hilang bukan motornya, sandal. Tapi kenapa? Walaupun sandal ini dah luar biasa, Pak. Ada juga kadang sandal pun dia merepet kan? Mutar-mutar masjid keliling-keliling. Mana saja jika kalian yang pumpah baki ikut tipa macam Allah haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang sandal, hai, bukan ada silap. Kan enggak ada, panai enggak ada. Icok si orang kiamat je balik. Ni nak trip-trip tak yang udik dunia nya. Nyaman. Yang kejap juga dia kat belah lain. Saya yakin ini bahasa enggak keluar begitu saja, Pak. Menyohana dia fitnah orang nak kala berigen ke icah. Nah orang pingat long, orang ingatin lagi dia. Alah, mesti lo punya pusat. Rau ke mana ke berabang. Ya, orang pingat kena nampak. Jangankan bicara sabar, bicara ridha, sabar pun enggak. Dah diingatin sabar macam. Tambah-tambah. Punya pengrau kalau tamah jujur, tamah raya je masalah. Kenapa naim ni balak belah lain karon tu? Kan masalah kan belah lain. Ya, ada pun berkhabar. Ada pun berkhabar ya, babnya hana teruk lom ya. Tapi begitulah. Tapi ada orang ya Allah, mungkin mulai dia pertama hilang sandal kan? Sikit-sikit dia belajar. Ya. Berikut. Karena ada 3 tingkatan ya, ada syukur, ada ridha, ada sabar. Sabar ini
sifatnya wajib ni. Enggak sampai mengatakan kalimat ini. Ridha ni sesuatu yang sangat dianjurkan ya. Kalau dah sabar bisa ridha lah. Kemudian syukur ini lebih tinggi daripada itu semua. Maka Allah kenalkan kepada kita bagaimana tentang Daud. Ya. Ini hamba-hamba yang bersyukur. Dan namun orang bersyukur ini sedikit, Pak. Allah katakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit di antara hambaku yang sentiasa bersyukur. Ya, bersyukur. Semoga kita minta kepada Allah menjadi hamba yang sedikit itu. Ya, hamba yang sedikit itu. Yang bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu kalau enggak bisa bersyukur dari perkara yang kecil, enggak mungkin dia bersyukur dari perkara yang besar. Nikmat yang dilihat kecil itu dia enggak bisa bersyukur, bagaimana dia bersyukur nikmat yang besar? Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Ini kita dalam Ramadan ini kita bisa berpuasa, bisa salat. Ini nikmat, syukur ini. Ini nikmat paling besar ini. Nikmat paling besar. Luar biasa. Ya, ini orang akan bisa bersyukur nikmat yang besar kalau dimulai dari nikmat yang kecil tadi. Hadirin berbahagia. Maka ada beda antara ridha dan sabar. Ya, jadi orang sabar ini dia masih merasakan pahitnya musibah dan beratnya musibah. Ya, orang sekedar sabar ya masih merasakan ya. Namun dia masih tetap berpegang teguh pada adab-adab syariat. Ini orang sabar. Pak musibah dia masih menjaga adab-adab syariat, jangan sampai keluar kata-kata dan sikap-sikap yang menyelisih syariat ketika dapat musibah. Sabar dia. Memang berat, tapi dia tahan kata-kata, dia tahan sikap. Berarti kalau contoh saya bilang tadi orang hilang sandal tapi masih merepek, itu berarti enggak sabar. Kalau sabar, tapi kagak benarlah. Sabar. Ya, akhirnya orang sabar luar lampu. Lampu syurga, mungkin lampu dunia hijau lego. InsyaAllah. Ya. Maka wa amma ridha, sedangkan ridha ini dia tidak berharap bahkan hilang kondisi tadi. Kalau orang sabar berharap, ya Allah bagah ada kondisinya berat menghadapi. Tapi kalau orang ridha dia enggak berharap, bahkan dia bersyukur, bahkan dia tenang hatinya. Musibah alhamdulillah. Gimana maan nanti jadi karawan ada we. Wa yahmadullah ala ma waqa'. Dia bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kondisi yang dia rasakan. Wa ya'lam, dan dia tahu annaha khair. Itu sebuah kebaikan. Bayangkan, Pak, musibah dia masih memahami itu sebuah kebaikan. Walaupun dia merasakan wa in kana yajid lidzalika alama, walaupun dia masih merasakan pedih, tapi dia merasakan itu suatu kebaikan. Dan bahkan itu menjadi yakin dia dalam hatinya, dia memahami ini bukan mihna tapi minhah. Mihnah itu Pak ujian, minhah itu pemberian. Ya. Maka ada bahasa Arab yang saya digunakan oleh anak-anak kita belajar, minhah dirasiyah, artinya beasiswa. Tapi kalau mihnah itu ujian. Mihnah, beda letak hurufnya aja. Mihnah dengan minhah. Hurufnya sama. Mihnah itu ujian, cobaan. Minhah itu pemberian. Orang yang ridha ketika dapat musibah, dia rasakan ujian ini sebuah pemberian Allah. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang menambah keyakinan dia. Ini luar biasa. Jadi ini orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi sulit kayak tadi, musibah kayak tadi. Maka dalam sebuah ungkapan dikatakan, ungkapan para sahabat apa saya, inna awwala man yud'a ila al-jannah yawm al-qiyamah al-hammadun alladhina yahmaduna Allah katsiran. Orang yang paling pertama nanti diseru dipanggil kepada syurga Allah di hari kiamat adalah orang yang senantiasa memuji Allah. Dia banyak mengatakan alhamdulillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala kondisi beliau katakan alhamdulillah.
kondisi tidak mengenakan, beliau katakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka luar biasa, Pak. Pengajaran bahasa Arab itu tanpa disadari adalah pengajaran tentang kebiasaan baik. Itu di mana ketika belajar bab ta'aruf, bab perkenalan pertama itu di mana-mana kaifa haluk, jawabannya semua alhamdulillah bi khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Saja alhamdulillah. Tanya, puh apa? Tanya menancik nama saya. Puh apa? Alhamdulillah. Nanti halun dengar nama tiba. Nah, baca dengar. Selalu jawabannya alhamdulillah. Nah, apa kabar? Alhamdulillah. Yang B, puh apa? Apa kabar? Oh, puh apa? Kau kena mati kali. Ini orang ini diubah dengan ngaji seperti ini kalau ada ya, kita ubah. Apapun pertanyaannya, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Oh, masa nanti tidak itu kita ceritakan, lain cerita, tapi tetap asal alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Bahkan musibah pun meninggal, alhamdulillah. Kita yang merasakan. Hati-hati benakan bau tumbai berahai longkar meninggal ni ulun. Alhamdulillah. Carakan alhamdulillah berbeda. Bisa kenang tanpa mau dan kenang. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tidak ada yang tidak baik. Semua takdir Allah ini baik asal kita pintar memahami dan menyikapinya. Baik. Dan bahkan sedikit lagi, orang ini merasakan lezatnya terhadap musibah yang dirasakan. Tingat memang tingat di mata jaman susah dah. Alhamdulillah tengok dah pertahankan. Ceritanya pun enak, Pak. Di dunianya ceritanya enak. Nah, orang kadang-kadang dia melihat kawannya ni sulit sekali hidupnya. Kadang buhana dalam 2 orang, paling nak kecuali 3. Di banyak kejadian di rantau. Dia masih bisa senyum je biasa, akhlaknya masih terjaga. Bagaimana? Alhamdulillah. Dah makan ya. Allah kasih makan. Hati aman aja. Bahkan kawan yang sering makan sehari 3 kali itu kayaknya enggak pernah cukup makannya. Hana apa tagai dia mampu ronyo. Hana dia mampu, enak dia mana? Mana kan dia mampu? La haula wala quwwata illa. Nya biasa kehidupan masyarakat kita ada Aceh. Kita hana dia mampu ronyo, kematian tagai. Yang kematian kan dia mampu. Saya ketika merantau di Jawa itu, lihat pagi-pagi terutama masyarakat Sunda ya. Jadi mereka itu kan pagi-pagi itu kan kadang pakai kerupuk kan? Kerupuk aja, kadang sama sayur bening itu kalau siang kan. Ya karena waktu itu baru-baru nggak ngerti nunggu kapan datang ikan. Kata kawan saya orang Sumatera bilang, nggak ada ikan sini, nggak ada ikan sini. Akhirnya kami bersepakat orang-orang Sumatera ini karena nggak tahan cari warung Padang. Memang akhirnya kami berpikir sedang ngomong tuh, Masya Allah. Allah kasih nikmat itu tidak pernah ada yang kurang. Cuma kita aja merasakan yang belum ada lauk. Orang sudah ada lauk itu. Lauknya apa? Itu kerupuk, itu lauk. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah ngerti semua lah bagaimana perbedaan lauk. Tapi gitulah. Tapi kadang di tempat kita tuh nggak ada lauk. Banana, bubuk putih, kenang tempe gitu kan. Orang tempe dah Masya Allah itu. Maka kadang kehidupan kita heran orang, Pak. Nikmat di Acehnya luar biasa, tapi kadang kita jarang bersyukur. Nah, ketika kita ke warteg kan, di masa-masa di rantau dulu, ya kan? Jadi kan kita masuk ke warteg itu kan sistem kan pakai touchscreen, Pak. Jadi ditekan di kaca itu mau apa katanya? Ini. Tahu, apa? Tempe, apa lagi? Ikan. Orang tuh, tiga lah. Orang biasa mau apa? Tahu aja atau tempe aja. Ikan, tahu, tempe, pergedel lagi 4. Subhanallah. Ya, orang tuh lihat. Tapi disitulah kita belajar dengan merantau lihat ya Allah, rupanya nikmat selama ini begitu besar. Di Aceh ini Pak, tapi lu suami kita ikan nih kan nggak sempat nujuh dia kan. Begitu naik dari laut, alhamdulillah langsung segar-segar masih. Ya. Kalau di Jakarta itu, mertua saya sampai pernah bilang waktu itu, di sini ikan 7 kali mati datang ke Jakarta.
rahimahullah, sudah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya. Itu antara kalimat yang teringat saya. Di sini nggak ada ikan yang enak, nggak ada Aceh katanya. Ini udah 7 kali mati ikan di sini. Yang bayangkan 7 kali mati. Diceritakanlah dari sini dibawa kemari, di naik berlebihan di sini, baru sampai ke pasar ini katanya. Allah. Kalau kita lihat ini aja Pak, kita bersyukur. Sesekali nggak ada lauk tempat kita kan masih. Ramadan nih kita sekali nggak makan siang kan nggak seberapa. Nggak perlu jamaah takhir nanti maghrib pun nggak apa-apa. Yang dia qadha. Itu di antara hal-hal yang nggak ditanya. Kenapa kamu nggak makan? Makanya bab makan ini bukan wajib dia sifatnya. Perkara mubah. Jadi wakulu washrabu wa la tusrifu. Jadi makan jangan berlebihan, makan dan minum. Tapi ya sifatnya mubah. Nah, kenapa nggak makan pagi? Dosa saya kali ini nggak makan pagi. Alhamdulillah Indonesia ini banyak makan Pak. Banyak makan. Ketika kami di Madinah tuh kawan-kawan dari luar negeri sampai bilang gitu, orang Indonesia ini makan sehari 3 kali nasi pula katanya. Main bola kalah. Betul. Dibilang lagi kalimat akhirnya yang gak enak. Makan banyak, main bola kalah. Karena taluh nanggung 12 yang kosong pula. Subhanallah. Jadi udah makan kita ribet, harus ke dapur goreng ya. Saya satu kamar dengan orang Rusia. Simpel kali hidup mereka. Ya kan? Jadi pagi-pagi itu mereka cuma ada cuma tomat sama roti, ya telur, teh ya pagi cuma itu. Mereka buat kayak sandwich gitu udah. Pergi belajar, tahan tuh sampai siang. Kami disiapkan makanan di sana itu telur ayam 2 pagi-pagi itu, zaitun, kemudian keju, susu, sama roti tadi. Ya. Itu makan tangan udah. Saya bilang kayaknya sudah duluan dilatih melar di Indonesia ini. Lampung ini besar kali kita. Nah. Jadi nggak tahu lah, karena kita akan lebih banyak fokus untuk makanan, sedikit orang makan kayaknya beda. Ini saya bicara skala umum ya, kayak beda. Allah Akbar. Orang di Arab itu kalau makannya, saya cerita sedikit, nanti hadisnya panjang sedikit lagi. Makannya itu kalau Ramadan tuh habis taraweh, kan habis taraweh kadang jam 10 atau jam 11. Saya pernah suatu ketika diundang oleh orang di sana, katanya nanti makan tempat kami ya, katanya. Boleh. Nah, pas buka puasa, nah, di sana kan biasa, nah, kurma, rutab, nah, kemudian dengan keju dan roti, minum syai, teh ataupun kopi Arab. Pikir nalih maghrib aja bun. Habis maghrib nih, Pak. Mau telepon gak enak. Nanti kita jumpa di tiang masjid ini, Masjid Nabawi. Kita jumpa habis salat. Rupanya saya tanya sama kawan-kawan, habis salat tarawih nih. Ya Allah. Habis salat tarawih, rupanya bukan langsung makan. Nah, kita diajak makan. Biasa orang Arab tuh kalau diajak makan dia traktir kita makannya ke kebun kurma. Nah, kebun kurma di sana bukan lagi bertanya, jadi kebun sawit aja nabui kan. Di sana kebun kurma bagus, indah. Kebun kurma itu Pak, Masya Allah. Ya, yang bagus sekali, indah-indah kali. Jadi bahkan ada nanti ada paritnya, ada pohon anggurnya, kan? Nah, sampai situ pun duduk 1 jam, ngomong-ngomong, cerita-cerita, canda-canda. Karena makannya makan mandi, ini udah direkam ya, nggak apa-apa. Direkam mandi itu kan di tanah, masaknya di tanah itu. Masakan lah mandi, masakan orang Yaman. Jadi, aduh. Perutnya hat kili ya, kayak keroncong. Indonesia juga mengingi, hai aja deh. Jadi enggak kita makan nih. Jadi rupanya 11:30 baru diangkat. Ya Allah, khalas, ya Allah, nabda. Kita mulai gitu. Rupanya di tempat kita duduk depan tuh, baru dikikis tuh pasir-pasir, baru ditarik, bawa keluar dari tanahnya, makan baru siap, Masya Allah. Ya, ini kalau lihat orang dah foto-foto pun kambing, tabuh, kadang manok. Biasa.
Mereka jarang-jarang makan nasi, tapi ketika makan tuh fokusnya bukan nasinya, tapi lauknya itu lagi. Orang Indonesia, tapi tak ada orang nak baju orang. Boleh, kayaknya orang buat ni. Suatu kebiasaan yang luar biasa di Madinah sebelum pandemi itu, sampai sebelum pandemi. Jadi itu sekeliling Masjid Nabawi rumah makan rebutan untuk kasih makan orang sahur. Bukan hanya buka puasa, sahur lah. Maka i'tikaf di sana. Saya berharap di sini juga begitu ya, rebutan jamaah. Rebutan jamaah untuk makan makanan yang mereka sediakan. Jadi itu bermacam rumah makan. Pakai mobil-mobil itu, pick up, itu sudah tersedia. Mereka rebutan kita. Ya, ini kalau nanti bapak-bapak umrah dapat kayak gitu, itu jangan takut, itu diajak makan. Sekali Masjid Nabawi. Ini cerita saya pengalaman, bukan cerita orang, tapi pengalaman pengalaman. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua duduk makannya satu talam dengan orang-orang Pakistan, orang-orang Arab, orang-orang Mesir, nyandol rumah pajuh lauk, cukup makan nasi aja. Nah, akhirnya kita dikasih tahu, kalau makan tuh makan lauk dulu. Jadi kalau tempat kita tuh nasi udah kayak lauk. Kalau kita kan, nah itulah. Subhanallah, nikmat. Hadirin berbahagia, saya ingin mengatakan, ya masa-masa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu penting bukan hanya ketika sulit, tapi ketika susah. Saya teringat kenapa di sini dikatakan senang dulu. Kenapa dikatakan senang dulu bukan ketika susah dulu? Karena banyak orang lalai mengingat Allah ketika dia senang. Nah, ini yang perlu kita tinggalkan. Banyak ingat Allah. Ketika kita sempit keadaan ini, Allah akan bantu kita. Nah, sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita selesaikan pada pertemuan ke depan, akhir hadis ini, yang berkaitan dengan besar Rasulullah alam anna nasra ma'as-sabri. Pertolongan Allah itu datang beriringan dengan kesabaran kita. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.